Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama aku di channel Kucing Hitam. Kali ini aku masih melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Disetubuhi Jin Peliharaan Suami. Nah, seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita mulai dan selamat mendengarkan. Hari pun sudah menjelang pagi. Bu Sugeng tidak bisa tidur semenjak melihat kejadian semalam. Bu Sugeng pun berniat ingin mempertanyakan hal itu kepada Karmi. Sudah jam 8 pagi, Karmi belum juga keluar dari kamarnya. Bu Sugeng semakin gelisah. Lama banget sih ini anak, kapan mau nongol? Guman Bu Sugeng. Tiba-tiba, bunyi pintu terbuka. Bu Sugeng pun segera melihat ke arah pintu yang terbuka. Ternyata benar dugaan dari dia. Pintunya adalah pintu kamar Karmi. Kali ini, Karmi keluar dan terlihat tidak seperti biasanya. Dia kelihatan pucat dan lemah sekali. Bu, aku lapar. Ada makanan gak? Tanya Karmi kepada ibunya. Tuh, di meja. Kamu kenapa, Kar? Kenapa ibu perhatiin kok seperti orang sakit? Ucap ibunya, yang matanya mulai menyelidik. Iya, Bu. Dari semalam kepala aku pusing, perut juga mual mulu. Keluh Karmi. Kali aja masuk angin, mau ibu kerokin. Nggak usah, Bu. Nanti aja aku mau periksa bareng Mas Aldo. Bagaikan tersambar petir, Bu Sugeng kaget mendengar nama Aldo. Apa? Aldo? Iya, Bu. Nunggu Mas Aldo aja. Karmi menjawab seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Astagfirullahalazim. Istighfar, Karmi. Suami kamu sudah meninggal. Kamu jangan mengada-ngada. Ibu ngomong apa sih? Suami aku belum mati, Bu. Buktinya setiap malam suamiku pulang ke rumah. Ibu yang gak usah mengada-ngada, bukan aku. Udah deh, ngomong sama ibu bukannya adem malah tambah panas. Karmi pun masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintu. Dia tidak suka kalau ada yang bilang suaminya sudah meninggal. Bu Sugeng yang mendengar hal itu, dia menangis jadi-jadinya. Ya Allah, ada apa dengan anakku si Karmi? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Kok kamu nangis kayak begini? Anak kamu, Pak. Kenapa sama anakku? Ada apa? Anak kamu, Pak. Bu Sugeng terus menangis sambil menjelaskan semuanya kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng pun kaget mendengar hal itu. Sontak dia memegang dadanya yang sebelah kiri. Udah, kalau begitu nanti sore kita cari orang pinter. Emang kamu orang bego, Pak, mau nyari orang pinter? Sempat-sempatnya, Bu Sugeng itu ngelawak, padahal lagi genting begini keadaannya. Udah, mending kita cari kiai aja, Pak, biar diruqyah anak kita. Sekarang aja yuk, Pak. Jangan nunggu nanti sore. Iya, sekarang aja. Mereka berdua pun pergi untuk mencari rumah Ustadz Zainuddin Bahri di kampung sebelah kulon, yang katanya bisa meruqyah berbagai macam penyakit non-medis. Akhirnya, usaha mereka mencari Ustadz Zainuddin Bahri tidak sia-sia. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Salam Pak Sugeng ketika telah sampai di rumah Pak Ustadz dengan mengetuk pintu. Dan tak berapa lama,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haratamu jauh toh. Mari silakan masuk, Pak. Ustadz pun mempersilakan masuk. Terima kasih, Pak Ustadz. Mereka pun duduk di kursi ruang tamu. Langsung saja ya Pak Ustadz. Kedatangan kita kemari mau minta bantuan Pak Ustadz. Tanpa berbasa-basi, Pak Sugeng langsung mengatakan apa tujuannya datang ke rumah Pak Ustadz. Ahwan, bantuan apa ini Pak? Jawab Ustadz yang kemudian bertanya. Pak Ustadz, anak kami, si Karmi, dia sudah punya suami, tapi suaminya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Tapi anehnya kok anak kami si Karmi bilang kalau suaminya tiap malam pulang dan selalu minta jatah. Ucap Pak Sugeng menerangkan. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa Pak anaknya? Tanya Ustadz. Namanya Karmi Sukmawati binti Sugeng Ustadz. Pak Ustadz manggut-manggut, tanda dia mengerti dan mendengar perkataan dari Pak Sugeng. Tak berapa lama, Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Ustadz? Anak Bapak disukai sama makhluk sebangsa jin, yaitu genderuwo hitam. Dan dia adalah peliharaan almarhum suaminya anak Bapak. Mendengar hal itu, Pak Sugeng pun kaget bukan main. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakuin untuk menyelamatkan anak saya si Karmi Pak Ustadz? Begini saja Pak. Nanti malam saya ke rumah Bapak sehabis Isya. Saya ke sana bersama anak saya. Untuk saat ini Bapak pulang dulu. Tenangkan dulu hati dan pikiran Bapak. Tapi Pak Ustadz, janji ya, ntar malam datang ke rumah aku. Kita tungguin ya Pak. Ucap Bu Sugeng. Insya Allah kita berdoa sama-sama ya Bu. Akhirnya, mereka berdua pun pamit untuk pulang. Astagfirullah, ada-ada saja ulah manusia ini. Alif, gumam Pak Ustadz sendiri yang kemudian memanggil anaknya. Iya Abi, ada apa? Sahut anaknya. Kamu siap-siap buat ke masjid Gih, sudah mau zuhur nih. Habis duhuran, kamu langsung pulang ya. Abi ada perlu sama kamu. Iya Abi. Singkat waktu, Ustadz dan anaknya sudah berada di rumah. Sini, duduk dekat Abi Liv. Alif pun mendekati ayahnya dan duduk di sebelahnya. Nanti malam kamu ikut Abi ke rumah teman Abi ya. Abi ada janji sama teman Abi. Iya Bi. Kalau begitu Alif ke kamar dulu ya. Pak Ustadz pun mengangguk. Hari pun semakin sore dan menjelang maghrib. Keluarga Sugeng pun bersiap-siap untuk sholat berjamaah di rumah. Kecuali si Karmi. Semenjak menikah, dia tidak pernah lagi sholat berjamaah bersama keluarganya. Singkat waktu, mereka telah selesai sholat maghrib. Laila pamit masuk kamar. Pak, kira-kira Pak Ustadz datang gak ya Pak? Aku takut anak kita kenapa-napa. Ucap Bu Sugeng pada suaminya. Insya Allah Bu, kita sama-sama berdoa sama Yang Kuasa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Amin. Lagi pula kan ya, Pak Ustadz sudah janji habis Isya.
Setelah sekian lama menunggu, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun telah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Ustadz. Oh, ini Alif anaknya Pak Ustadz ya? Sapa Pak Sugeng. Iya nih, Liv, salam sama keluarga Pak Sugeng. Alif pun bersalaman dengan kedua orang tua Karmi. Anaknya cakep ya Pak, soleh lagi. Demen deh ibu liatnya. Bisik Bu Sugeng ke telinga Pak Sugeng. Hush, Pak Sugeng menimpali. Alif dan Pak Ustadz, juga keluarga Sugeng, masuk ke dalam ruangan yang disediakan Bu Sugeng untuk berzikir, sambil menunggu kedatangan genderuwo itu. Tepat jam setengah 12 malam, angin berhembus kencang hingga masuk ke dalam ruangan yang terdapat Pak Ustadz. Jendela pun terbuka. Karena anginnya sangat kencang, membuat bunyi jendela itu menjadi berisik, dan tirai jendela pun berterbangan. Bu Sugeng segera menutup jendela yang terbuka itu, sambil memperhatikan luar. Pohon-pohon tidak bergoyang, menandakan tidak ada angin kencang di luar sana. Dan kenapa di rumahnya angin sangat kencang? Bu Sugeng pun pergi ke kamar Laila, dan pergi ke kamar Karmi. Bu Sugeng mendengar Karmi yang sedang asik berbual. Lalu Bu Sugeng pun mengintip. Dan ternyata di dalam ada sesosok makhluk aneh yang hitam pekat. Rambutnya gimbal, tubuhnya tinggi besar, matanya yang seperti mau keluar, dan telinganya yang panjang. Hidungnya hampir mirip dengan hidung B2. Dia telanjang dada, hanya menggunakan kolor hitam. Dan Bu Sugeng mencium bau-bau aroma pandan dan parfum melati. Dia sedang menindihi putrinya Karmi. Bu Sugeng pun tidak berpikir panjang, langsung pergi menemui Pak Sugeng dan juga Pak Ustadz. Dengan tubuh yang gemetar dan wajah yang pucat juga panik, Bu Sugeng menjelaskan apa yang ia lihat barusan kepada suaminya dan juga Pak Ustadz. Alif, kamu siap-siap nak, ucap Pak Ustadz kepada anaknya. Alif pun mengangguk dan menuruti perintah dari ayahnya. Alif, Pak Sugeng, mari ikut saya. Kita dobrak sekarang juga. Tapi kalau Bu Sugeng tidak kuat, ibu tidak usah ikut, tidak apa-apa. Titah Pak Ustadz. Aku ikut Pak, insya Allah aku kuat demi anak aku. Balas Bu Sugeng. Ada apa sih Bu? Tanya Laila. Shh, ikut saja. Mereka semua akhirnya mendobrak pintu kamar Karmi. Dan betul saja, apa yang diceritakan Bu Sugeng barusan, bahwa makhluk itu sedang berusaha menyetubuhi Karmi yang sudah telanjang bulat. Karmi pun marah kepada kedua orang tuanya yang main masuk saja tanpa ketuk pintu. Karmi langsung menutupi tubuhnya dengan selimut karena malu. Ibu sama bapak ini gak punya sopan santun, masuk kamar orang tanpa permisi, ucap Karmi yang kesal. Istighfar Karmi, orang yang di depan kamu itu bukan suami kamu. Suami kamu gak ada, dia sudah meninggal. Istighfar Karmi, jelas Bu Sugeng pada putrinya. Bener, apa kata ibumu Karmi? Pak Sugeng ikut menimpali. Ibu sama bapak udah gila semuanya. Jelas-jelas dia Mas Aldo suami aku. Pak Ustadz dan Alif duduk berhadapan, sembari membaca doa-doa. Entah doa apa yang dia lafalkan. Tiba-tiba tubuh Alif bergetar dan meraung-raung. Dan si Alif ini
Dia adalah seorang anak indigo. Pak Ustadz mulai bertanya kepada Alif. Di sini, Alif sudah setengah sadar. Mata dia berwarna merah, karena yang merasuki Alif adalah jin golongan hitam. Biasanya, kalau jin golongan putih yang merasuki, matanya akan berwarna hijau. Siapa kamu? Kenapa mengganggu ketenangan manusia? Tanya Ustadz kepada Alif yang sudah dirasuki. Aku adalah genderuwo dari golongan jin hitam. Aku sama sekali tidak mengganggunya, tapi dia sangat menyukaiku. Dan begitulah sebaliknya. Apakah kau yakin jika anak manusia ini tahu tampang kau yang sebenarnya, dia akan masih menyukaimu? Jin pun terdiam. Dia berusaha berpikir dan mencari pembelaan. Saya yakin, karena dulu ketika tuanku masih hidup, dia sangat mencintai tuanku. Itu semua karena aku. Karena jika dia tuanku, itu tidak memeliharaku, niscaya perempuan itu tidak mencintainya. Bahkan, mana-mana perempuan tidak akan sudi dipersuntingnya untuk dijadikan istri. Kau adalah sebangsa jin. Kau telah berdusta kepadaku. Aku tidak bodoh seperti yang kau pikirkan. Kau dipelihara oleh tuanmu untuk menjaganya, bukan? Dan sekarang kau bercerita dusta kepadaku. Sudah cukup. Jangan berbelit-belit lagi. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Katakan padaku. Jika kau tidak mau jujur, akan aku masukkan ke dalam botol plastik ini dan akan kubuang kau jauh-jauh. Tapi jika kau jujur dan mau pergi dari kehidupan manusia, niscaya akan aku bebaskan kau. Aku tidak ada banyak waktu menunggu jawabanmu, wahai jin terkutuk. Mendengar hal itu, Alif pun memberontak dan bangun, lalu mengacak-acak kamar Karmi. Aku tidak mau pergi dari kehidupan Karmi. Aku sangat menginginkannya. Bahkan kalau bisa, akan kubawa Karmi ke alamku. Ucap Alif yang masih mengacak-acak kamar Karmi. Jin dan manusia tidak bisa disatukan. Apapun alasannya. Berarti kamu memilih untuk kumusnahkan. Kemudian, Pak Ustadz memegang tangan Alif. Mereka berdua bertengkar di dalam kamar Karmi. Dan karena tidak ada pilihan lain, suasana di kamar itu sangat mencekam. Karena jin itu sangatlah kuat. Pak Ustadz hampir kewalahan menghadapinya. Pak Ustadz duduk bersila, lalu membaca doa-doa untuk melepaskan jin itu dari tubuh Alif, agar lebih mudah lagi dihadapinya. Dengan masih membaca doa, Pak Ustadz bangun, lalu menyabetkan sorbannya ke arah Alif, dan Alif pun terpental jauh. Jin yang ada di dalam tubuhnya ikut terpental. Akhirnya Alif pun sadar. Dia melihat ayahnya yang kewalahan menghadapi jin itu, langsung membantunya. Pak Ustadz hampir tersungkur, karena jin yang dihadapi adalah jin tua usianya, dan hampir ratusan tahun. Alif ikut menghadapi jin tua itu. Dia mengambil tambang yang sudah disiapkan oleh ayahnya di rumah. Cepat, ikatkan tambang itu ke tubuh genderuwo itu, sebelum kekuatannya bertambah lagi. Perintah Pak Ustadz kepada anaknya. Alif pun mengikuti perintah darinya. Dengan sigap, Alif mengikat tubuh genderuwo tua itu. Tambang itu terasa panas.
bagi tubuh genderuwo. Dan fungsi tambang itu untuk melemahkan urat-urat si genderuwo itu, juga menyerap tenaga yang dimilikinya. Dan akhirnya, jin itu pun tersungkur kalah. Inilah akibatnya jika kau mengganggu ketenangan manusia. Aku tidak pernah mengganggu manusia, tapi merekalah yang mengundangku hadir di kehidupan mereka. Mereka memanggilku untuk meminta perlindungan padaku. Tapi sayangnya, tuanku pergi terlebih dahulu, dan tuanku menugaskanku untuk menjaga dan melindungi istrinya. Tiba-tiba suara jin itu terputus-putus dan meraung-raung. Sangat menyakitkan telinga siapapun yang mendengarnya. Cukup, kau berdusta. Alif, ikat dia dengan kencang. Jika dia tidak mau bertobat, kita masukkan dia ke dalam botol. Titah Pak Ustadz pada anaknya. Karena sifat jin hitam itu adalah sombong dan takabur, dia lebih memilih dikurung di dalam botol. Dan dengan sombongnya dia berkata, "Aku tidak takut. Lebih baik aku kau kurung, daripada aku mengaku kalah dari manusia. Aku diciptakan dari api, dan sedangkan kau diciptakan dari tanah yang kotor dan juga bau. Aku lebih tinggi derajatnya dibandingkan kau." Pak Ustadz tidak menggubris celotehan dari jin itu. Dia mendekati Karmi, yang sedang syok, dan membuka mata batinnya untuk menunjukkan siapa jin itu sebenarnya. Siapa orang yang selama ini datang kepadanya. Akhirnya, Karmi melihat jin itu. Awalnya, Karmi melihat jin itu masih sama, seperti suaminya. Tapi lama-kelamaan, Karmi mulai terkejut dan berteriak histeris, karena suaminya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Lalu ia pun pingsan tak sadarkan diri. Pak Sugeng dan Bu Sugeng mencoba mengangkat Karmi. "Biarkan Karmi istirahat dulu malam ini. Besok, jika ia sudah sadar, ajak ke rumahku," perintah Pak Ustadz. "Iya Pak Ustadz." Pak Ustadz pun keluar dari kamar Karmi dan membawa sebuah botol plastik yang di dalamnya ada jin genderuwo tadi. Singkat waktu, keesokan harinya, Karmi kembali seperti dulu pasca kematian suaminya Aldo. Dia menjadi pendiam, kadang nangis sendiri dan kadang tertawa sendiri, dan tiba-tiba berbicara sendiri. Pak Sugeng pun mengusulkan untuk membawa dia ke rumah Pak Ustadz. Dan akhirnya, Karmi benar-benar dibawa ke rumah Pak Ustadz untuk diobati. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz pun menyambut kedatangan mereka. "Karmi, kamu lihat saya kan? Kamu kenal saya kan?" Pak Ustadz mencoba bertanya pelan-pelan kepada Karmi. Karmi hanya menggeleng sambil tersenyum. "Suami aku mana? Aku mau suamiku," ucap Karmi dengan menangis. "Tapi kamu mau ya minum air ini? Nanti kita usahain cari suami kamu," ucap Pak Ustadz. "Bener ya? Kamu janji mau bawa saya ketemu sama suami saya?" Ternyata, setelah diselidiki, Karmi terkena pelet minyak bulus. Pelet yang dilakukan sama suaminya.
sedangkan suaminya sudah tidak ada. Ya, bisa dibilang, ternyata si Aldo ini senang banget main dukun selama hidupnya. Dan dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Nauzubillah min zalik. Nasib dia hanya Allah yang tahu. Pak Ustadz pun menyarankan agar Karmi dimandikan dengan bunga 7 rupa serta minyak wangi bulus, dan mandinya di tengah malam pada jam 12 tepat, dan harus bertepatan dengan weton dia agar melunturkan pelet bulus yang dibuat almarhum suaminya. Jika pelet itu luntur, insya Allah Karmi akan bisa mengikhlaskan suaminya. Singkatnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pak Ustadz dan Alif pergi ke rumah Pak Sugeng. Pak Sugeng pun telah menyiapkan syarat-syarat yang diminta Pak Ustadz. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Pak Ustadz menyiapkan air, lalu dimasukkan minyak wangi bulus, serta kembang 7 rupa. Bu Sugeng dan Karmi pun keluar dari kamar, melihat kondisi Karmi yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. "Ini, anak saya sudah datang, Pak Ustadz. Mau dimandiinnya di mana?" tanya Pak Sugeng. "Di kamar mandi saja, tapi nanti Bapak yang mandiin ya. Saya nggak bisa, bukan makromnya. Jadi nanti saya yang ngarahin Bapaknya," ucap Pak Ustadz. Dan akhirnya tiba saatnya memandikan. Tiba-tiba di luar angin sangat kencang, tapi di dalam rumah terasa panas. Hawa yang bertolak belakang membuat keluarga Pak Sugeng bingung. "Tidak usah bingung dan heran. Mari kita lanjutkan pemandiannya," ucap Pak Ustadz. Karmi pun dimandikan. Aneh sekali, tiba-tiba tercium bau-bau amis yang keluar dari tubuh Karmi. Bau amis yang menyengat, bikin ulu hati mual. Siapapun yang mencium baunya tidak bakalan kuat. Dan yang lebih mengerikan lagi, ketika Pak Sugeng menyiram air untuk yang terakhir kalinya, air itu berubah menjadi darah hitam pekat yang sangat kental dan berbau amis. Amis sekali. Tapi ternyata darah itulah yang menandakan pelet itu sudah luntur. Dan insya Allah Karmi akan kembali seperti semula. Seperti dulu sebelum Karmi mengenal Aldo. Dan kemungkinan besar Karmi akan lupa dengan apa yang sudah ia lalui bersama suaminya dulu. Selesai. Pesan dari autor: jangan sesekali kita bersekutu dengan makhluk halus, apapun jenisnya, baik dari golongan jin, syaiton, iblis, atau siluman. Jika kita membutuhkan pertolongan, cukup Allah sajalah yang kita mintai tolong. Zaman sekarang, itu banyak manusia-manusia yang menggunakan jin atau sebangsanya untuk dijadikan penglaris dan lain-lain. Nah, inilah cerita akhir dari cerita disetubuhi jin peliharaan suami. Dan ini benar-benar kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Jadi, gimana pendapat kalian semua? Tolong tulis di kolom komentar ya. Saya mengucapkan terima kasih telah setia untuk mendengarkan cerita di channel Kucing Hitam. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya pamit tunggu cerita-cerita lainnya di channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.